Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swadyaudin. Kali ini saya akan membahas tentang aqsamul fi'il, macam-macam fi'il. Fi'il ada tiga, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Baik. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang lampau. Jadi kata fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan terjadi suatu pekerjaan atau peristiwa pada masa yang lampau. Jadi sudah kita lakukan. Tanda-tanda fi'il madi adalah yang pertama diakhiri oleh tak taknis. Seperti apa tak taknis itu? Contohnya tak taknis atau tak sukun. Contoh dahabat, lalu rojahat, lalu komat. Untuk penerapan dalam kalimatnya seperti ini. Dahabat tilmi dadu. Sudah pergi murid perempuan itu. Lalu rojahat ummi minasuki. Ibuku sudah pulang dari pasar. Nah, contoh tak taknis dalam kalimat yang terakhir adalah ukhti qomat minan naum. Saudariku sudah bangun dari tidur. Itulah contoh-contoh fi'il madhi yang diakhiri dengan tak taknis. Lalu fi'il madhi yang tanda-tanda fi'il madhi yang lain yang kedua adalah diakhiri dhamir rafa' mutaharrik. Nah, contoh-contoh diakhiri dhamir rafa' mutaharrik adalah hal ta'ibata. Nah, dalam sebuah kalimat hal ta'ibata, apakah engkau sudah payah? Lalu ada lagi hal ta'ibatuma, apakah kamu berdua sudah payah? Nah, lalu contoh yang terakhir adalah hal ta'ibatum, apakah kamu semua sudah payah? Nah, itu adalah contoh-contoh dhamir rafa' mutaharrik. Yang diakhiri itu seperti apa? Pokoknya yang hurufnya seperti tuma, tum, ta, seperti tangi beta, tangi beti, lalu tangi betu, lalu tangi betuma, tangi betuna. Pokoknya yang belakangnya seperti tuna, tuma, tita, tuna, itu na, nah, nata, tuma, tumna. Pokoknya itu merupakan dhamir rafa' mutaharrik. Lalu tanda fi'il madhi yang ketiga adalah dimasuki huruf lakot. Pokoknya yang di depannya itu huruf lakot, belakangnya pasti fi'il madhi. Nah, selalu seperti itu. Itu sudah ketentuan. Pokoknya lakot setelahnya fi'il madhi. Oke, teman-teman, sudah kita bahas fi'il madhi, mari kita membahas tentang fi'il mudhari'. Oke. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang dan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu adalah hal yang sekarang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di waktu ke depan atau masa yang akan datang. Tanda-tanda fi'il mudhari' itu yang pertama adalah dimasuki huruf mudhari'ah, contohnya ana itu. Kok ana itu? Anita. Hurufnya itu alif, nun, ya, dan ta. Diawali Anita, alif, nun, dan ya. Alif itu untuk saya, nun itu untuk kami, ya itu untuk dia, tak itu untuk kamu. Nah, contohnya untuk alif, adhabu untuk nun, nadhabu untuk ya, yadhabu untuk tak, tadhabu. Nah, itu adalah contoh-contoh fi'il yang dimasuki huruf mudhari'ah. Contoh pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat adalah ana aktubud darsa. Saya menulis pelajaran. Nah, itu adalah contoh-contoh huruf fi'il yang dimasuki huruf mudhari'ah. Lalu selanjutnya
tanda-tanda fi'il yang kedua adalah kemasukan sa, saufa, lam, lan, dan an-kai. Contohnya, pokoknya huruf yang kemasukan sa, saufa, lam, lan, dan an-kai itu selalu fi'il mudhari'. Nah, contoh-contoh dalam pengaplikasian dalam sebuah kalimat adalah sa'arji'u masa'an khodin. Nah, itu adalah contoh-contoh huruf yang kemasukan huruf sin. Untuk huruf saufa ta'lamu akibatan fi'lik. Nah, itu adalah contoh fi'il yang kemasukan saufa. Untuk lam, lan, dan an-kai bisa kalian cari lagi di buku-buku atau di internet. Masih banyak lagi yang lainnya. Oke, pembagian fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berakhiran huruf shahih. Huruf shahih itu pokoknya tidak berakhiran huruf ilat. Huruf shahih itu tidak berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Alif, wawu, dan ya merupakan huruf ilat. Contoh fi'il mudhari' yang shahih. Contohnya ya'kulu. Nah, ya'kulu itu shahih karena tidak diakhiri huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Lalu yasjudu itu tidak diakhiri oleh huruf ilat. Jadi yasjudu itu adalah fi'il mudhari' yang shahih. Lalu pembagian yang kedua adalah fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat itu tadi sudah dijelaskan kan? Huruf ilat itu ada alif, wawu, dan ya. Contoh-contoh huruf fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat. Nah, contohnya itu yanha ini. Yanha. Kenapa kok ini termasuk huruf ilat? Karena diakhiri dengan huruf alif atau ya atau wawu. Nah, seperti itu. Contoh yado ini juga diakhiri ini. Lalu yadung juga diakhiri huruf wawu. Lalu yarmi diakhiri dengan huruf ya. Ini artinya sudah saya letakkan di sini. Bisa kalian baca itu artinya apa. Lalu pembagian fi'il mudhari' yang ketiga adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Polanya itu wazannya. Ya, wazannya itu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, sama taf'alina. Pokoknya yang wazannya itu adalah af'alul khamsah. Nah, selanjutnya teman-teman sudah mengetahui kan pembagian fi'il mudhari'. Selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il amr. Nah, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Jadi kalau kita mau merintah, kita menggunakan fi'il amr. Oke. Fi'il amr ini selalu diawali oleh huruf hamzah dan selalu dibaca kasroh. Contohnya itu if'il, idrib. Nah, seperti itu. Idhab. Nah, seperti itu. Contoh-contoh fi'il amr. Tapi ada fi'il yang hamzah di awalnya itu tidak dibaca dengan kasroh, tetapi dengan domah. Apabila ngain fi'il mudhari' dibaca domah, maka hamzah juga dibaca domah. Jadi ngain fi'il itu contohnya faula. Nah, faula ngainnya itu kan domah. Jadi kalau ngainnya domah, jadi fi'il amrnya itu juga hamzahnya itu domah. Contoh, faula yafulu uf'ul. Nah, seperti itu. Contoh fi'il amr. Baik teman-teman, kita kan tadi sudah membahas tentang macam-macam fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Oke.
Tadi sudah saya jelaskan tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr semampu dan sebisa saya. Lalu saya mohon maaf atas kurang lebihnya apabila ada kekurangan dan bila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.